vas a mirar el pecho. No mames la que hice eso. Deja de quemarme el chaleco, eco. A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama HMD Official. Ora obah, Ora mama. ora obah, ora mama. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh banget. Ini beliau saya undang jauh-jauh, kemarin naik pesawat akhirnya nyampe sini dari Magelang, ya kan. Beliau ini emang ada waktu nggak ada waktu terus datang ke sini karena beliau ini adalah teman dulu satu saya pondok pertama kali sama nih Mas Hasim ini ya. Sampai akhirnya saya lulus kuliah pengabdian sama Mas Hasim seperti itu. Mas Hasim ini boleh diperkenalkan Mas nama lengkapnya? Ya, terima kasih dari saya. Oh, ini baru mulai toh ini. Ya, Oh, alah, harus sambung ya, Mas. Nama saya M. Hasyim Asyari. ya. Kabupaten Jeneng dadi awake melu abot. Gede banget jumbo. Ya, ada plus minusnya. Karena ini mempunyai kelebihan. Kelebihan Setiap orang tuh punya kelebihan. Nah, ini kelebihannya Mas Hasim. Ora Sim, bercanda. bercandamu itu menyakitkan. Kelebihan daging. Nek kono Mas Sigit. Salam sehat Mas Sigit. Ya, Ketemu siap. dulur anyar. Dulur Jadi anyar, ini alhamdulillah. beliau adalah seorang pendekar dan saya pun sama. Heeh. Pendek dan kekar. Kekarnya biar saya kira gede nih. Ya. Mas, enggak, ini Mas Hasim ini dia dulu teman saya, teman di mana-mana kalau sebenarnya saya sama Mas Hasim. Entah itu enggak mandi 3 hari di pondok, entah itu melanggar pondok. 500.000. 500.000 ya kayak. Ini dulu sama Hasim. Tapi aku agak sesalkan gini. Setelah Mas Hasim itu lulus ya kan. Ini Mas Hasim nikah duluan. Jadi gimana ya Mas Hasim? Kalau ngobrol nggak asik ya. Nah, lagi ngobrol enak-enak udah ditelepon sama istrinya. Rapi nak tenang. Tapi nggak tenang. Tenang. Oh ya, aku mau tanya sama Mas Hasim nih. Ya. Sampai nikah loh. Tenan cah loh. Karo sapa? Karo bojoku karo sapa? Jenenge sapa? Oh, sama istri tercinta. Heeh. Dek Mubrik Istian. Wah, siap terus Mbak Mupri anaknya. Oke Mas Hasim, aku saya bertanya-tanya ini aku penasaran ini. Nah, wong nikah ini loh kan. Malam pertama itu nikmatnya itu sampai mana? Tak ceritani tenan. Aduh. Penake meng 30%. Ekstra 30% Jim. Nikmatin donya kok. Memang jam 30%. Rasanya paling ya ger tekan ngutek. Nek 70% Lho, enak tenan. Wow. Saya 70%. Enak tenan. Enak. Bangkrek lo. Ora pengen. Alendang. Tak terki. Ya Allah, alhamdulillah. Rezeki minallah. Alhamdulillah. Doakan saya dong. Amin. Cepet gitu. Cepet apa ini? Cepet nikah. Nikah sih aja selak lek nganu, selak didongake nganu. Aktif di organisasi di Ansor juga di sana. Iya. Alhamdulillah. Ini apa ini? Ini kaos Ansor ketika kegiatan di Kabupaten Magelang. Training of Trainer. Itu apa Mas Hasim? Training of trainer itu disiapkan sebagai instruktur. Instruktur. Ya, bagi yang lulus loh Mas. Bagi yang lulus. Siap berangkat dong. Besok kamu bisa di instrukturnya. Yuk. Darahnya masih kerja. Oke siap Mas Sigit. Dereke Mas Gil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti itu udah Mas Hasim udah menjadi instruktur. Alhamdulillah lulus. Lulus ya. Tapi jadi instrukturnya ya belum terlalu aktif Belum karena terlalu memang aktif. kemarin masih aktif, bukan masih aktif, masih fokus di ranting. Masih fokus di ranting. Tapi sekarang sudah Oh. bingung aku ler ngomong apa. Tapi sekarang Mas alhamdulillah sudah ikut kegiatan beberapa event instruktur itu kan di PKD ya. Mas. Di PKD. Ya, PKD dan beberapa event itu pun masih tahap belajar seperti itu. Lah kok Mas Hasim ikut Ansor kenapa? Karena di Ansor sendiri adalah memang organisasi yang disiapkan oleh
NU untuk pemuda NU. Aku ini senam loh mas. Oh, Menu NU. ketok tua lho. Mosok. Ora ya. Lewes bojo. Cocok. Apa nih mas? Rasa terus ke. Rasa terus ke. Aktif di organisasi, Mas. Iya. Walaupun Seperti itu. sering meninggalkan istri no, Pak, sama anak kalau malam hari. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi resiko, Mas ya. Tapi memang resiko karena memang sebuah perjuangan itu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi mendapatkan hasil yang semoga hasil itu baik untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita. Seperti itu, yakin di NU, di Ansor itu membawa berkah. Amin. Ya. Tapi istri pernah mengeluh nggak, Mas? Lama saya sih kok tiap malam pergi gitu. Iya, pernah mengeluh mas. Terus jawabannya Mas Hasim gimana? Jawabannya apa? Ya nggak tahu. Nggak, jawabannya saya seperti ini. Kita mengabdi itu memang apa namanya, ada suatu hal yang harus kita kontribusikan untuk masyarakat, karena mungkin apa ya, sedikit ilmu dari pesantren. Dulu kita kan pernah mondok ya mas. Iya. Nah, di pesantren kan kita diajarkan oleh guru tercinta kita bahwasanya api-api manusia iki sing manfaati. Sebagus-bagusnya manusia yang bermanfaat. Bermanfaat bagi yang lain. Makanya apapun, mau jadi apapun di organisasi, mau jadi apapun di pengabdianmu, kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Walaupun nang organisasi nyuci piring, nyapu ketika kegiatan, yakin ya itu ada berkah tersendiri. Nah, berkah ku loh Mas. Kita kalau ngomongin berkah sama orang awam itu bingung loh Mas. Berkah kan rakyat toh. Ayo. Oh ya kan mangan berkah. Kan Ayo. banyak orang yang makan seperti itu. Berkahnya dia itu kan orang berkate barang. Sago mulai. Jago mulai nek talilan. Ya, tapi berkah itu kan bertambahnya suatu kebaikan. Alhamdulillah ketika di Ansor mengabdi dulu yang saya mas. Nggih. Sarjana ning teko bismillah karena memang dapat amanah di Ansor di Ranting. Iya. Aku rela nyempret nang dalan di Ansor. Mas Hasim nyampe di jalan. Iya, Maksudnya satpam gitu. iya seperti itu. Sarjana loh Mas. Ayo sarjana. Jadi satpam loh. Tapi seperti ini mas. Saiki aku pengen ngomong dosen sidik. Iya. Jadi jabatan itu adalah sebuah kulit mas. Jabatan sebuah kulit. Esensinya, dalamnya, dalam jabatan itu adalah kita pengabdian. Pengabdiannya. Dan Jadi yang dilihat dari sisi pengabdian. pengabdiannya, makanya dari situ alhamdulillah berkah nyemprit mau kuwi saya bisa bergabung dengan sekolah yang alhamdulillah sekolah itu milik NU. Milik NU. Milik NU. Kita orang NU ya mulangin nang NU, ngabdine nang NU. Nek wong NU pulang nang Muhammadiyah, oke. Guys, kui urusannya pribadi tapi Gila. memang kalau kita mengabdi di NU insyaallah ya nek Mbah Wahab ngendikake kowe nek ngabdi no NU kowe kuwi engko kapiran. Kowe istilahnya kowe karo keluargamu kapiran nunggu kuburanku. Wah, bongkaran kuburanku. Seperti itu Mbah Wahab. Bilang seperti Seperti itu. itu. Kalau kita beransor, berbancar, kita NU nafkahnya cara ekonomi berkurang. Koleh kon memakai Mbah Wahab. Dibongkar. Dibongkar. Tapi gini kenyataan kan real ya. Real. Banyak ansor dan bancar juga ekonominya masih berkurang. Apa yang perlu dipertanyakan terus gimana itu? Ya, seperti ini Mas, nyuwun sewu ya. Memang rezeki itu apa ya? Ora dilihat dari ora soal duit tok to, Mas. Bukan dari Aku kenal sampean tuh rezeki, Mas. Sel-sel nilai adi gunung kidul ngeleh mampir ke sampean madang itu rezeki. Tadi ke madang. Nek madang ora nembung. Ya, bahwasanya memang Ya, benar. yakinlah di NU apa namanya sekurang-kurangnya nyun sewu ya tetap masih ada penghasilan untuk keluarga dan
diberi kecukupan. Nah, tak delok awakku lho, Mit. Heeh. Gedene sepiro? Ah, berarti lah ya alhamdulillah Ayem. to. Ayem, tentrem, Mulya. mulya. Amin. Amin. Ya, tetap ada. Masih ada. Dan alhamdulillah ya memang di pendidikan itu ya ketika kita berjuang itu bertemu dengan orang-orang yang hebat itu suatu tantangan tersendiri, Mit. Tantangannya seperti apa? Ya, tantangan kita harus memperbaiki diri, kita bisa belajar dengan orang-orang hebat itu. Alhamdulillah saya bisa bergabung di salah satu sekolah ma'arif, mempunyai siswa 600 anak. Banyak banget tuh siswanya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Berkah berjuang di NU, berkah kita insya Allah ya menata niat ketika kita berkhidmah, insya Allah diberi kemudahan dan diberi jalan kesempatan. Berarti 24 jam saya pikir sampai itu di NU. Karena kalau malam sana di Ansor kan. Kalau jalan ke sekolah kalian di sekolah NU juga. Alhamdulillah. Pulang di rumah sama anak-anak NU, keluarga NU semuanya. Berarti mati uripnya ning NU iki. Mati urip nang NU. Siapa kita? Ansor Banser. NKRI Hargawati. Madang. Madiang ayo. Seperti itu. Luar biasa. Jadi perjalanan hidup di Ansor Banser sebenarnya banyak cerita yang sangat sakit sebenarnya Mas ya. Seperti ya bukan sakit ya, tapi ya perjuangan yang sangat gitu loh Mas ya. Ya. Karena ya terkadang kita nggak enak sama istri, terkadang hal-hal yang pribadi kita mungkin kita belum Terkadang dikesampingkan. Begitu juga dengan baju saya agak menyamping. Oh ya Mas, selain itu aktif di sebuah Pengabdian. pengabdian ya. Ya, pengabdian. Ya pengabdian luar biasa itu Mas, menjaga budaya gitu. Ya, alhamdulillah. Dan karena yang menjadi semangat saya yaitu bertemu dengan pendekar-pendekar itu ayem, Mas. Ayam. Ayem, no boleh ayem sih. Makanya salut dengan kisahnya beliau. Ya. Mungkin loh. Salut dengan kisah beliau dan di Pencaksilat itu diajarkan satu pendekarnya no Toto Kromone, Mas. Tata Krama. Yang kedua semangatnya jadi pendekar itu harus istilahnya luar biasa. Dan yang terakhir silaturahim di Pencaksilat itu yang menjadikan satu energi yang menurut saya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan bisa untuk masyarakat dan bangsa. Sejak kecil ya Mas ikut. Sejak kecil, karena besarnya tidak jadi seperti ini. Ini adalah pendekar juga, sampai saat ini masih menjadi pendekar, sering aktif juga, luar biasa. Ya, alhamdulillah berkah doanya kiainya Manis Renggo. Ya tahu kan. Alhamdulillah di Pencaksilat kenapa? Kenapa? Budaya itu memang identitas, Mas. Contohnya Mas Hamid Kai, wong keladan, wong rajin, wong pinter, itu kan identitas kamu. Identitas. Jadi Mas Hamid itu wong seperti ini, itu kan istilahnya gambaran kan. Gambaran saya. Begitu pun Pencaksilat. Pencaksilat itu kan kesatria. Wong Indonesia ini bela dirinya Pencaksilat, dan Pencaksilat banyak diajarkan nilai luhur. Luhur, asar, maghrib, sholat dulu. Jadi sholat. Ya, luhur itu kan suatu hal kebaikan yang menjadi kode etik pendekar. Salah satunya ya kan. Kenapa ketika sabung Pencaksilat, sabung yo gelut ya Mas. Pakai gini. Apa ya? Ketika dalam pertandingan Pencaksilat, kenapa tidak memukul wajah? Oh nggak boleh Mas. Nggak boleh Mas. Didis ya. Didis itu udah keluar dari arena kalau itu memang disengaja. Kenapa Mas? Nggak tahu Mas, kan bukan orang sih. Ayo, piye to? Kok takon aku ya? Ayo. Karena memang dalam kepala itu kan lambang kemuliaan. Lambang kemuliaan. Nah, dan Pencaksilat itu walaupun yang sewu ya kita berfight, beradu, kita saling menghormati, menjaga
marwah apa ya, menjaga kehormatan sesama kita pendekar. Wah, luar biasa itu mana. Aku baru tahu loh Mas kalau mananya, kalau pikiran saya ketika kita menyerang kepala kan agak riskan juga kan. Iya. Itu pikiran orang awam loh Mas. Tetapi banyak nilainya ya Mas. Banyak. Alhamdulillah terakhir ini ya. Semalam alhamdulillah juga bertemu dengan salah satu praktisi pencaksilat, istilahnya ya, bersilaturahim ke Muntilan, dan saya mengikuti ya, karena perintah guru saya Bapak Agung Sukoyo. Bapak Agung Sukoyo. Ya. Saya selalu Pak Agung. Mengikuti alhamdulillah memang luar biasa energi dan semangat para pendekar. Dulu ketika penjajahan itu di Muntilan juga ternyata banyak beberapa kali peperangan kecil dan besar Mas. Di Muntilan. Di Muntilan. Tapi dengan adanya peperangan itu ada beberapa orang yang tanpa dikomando. Dulu kan memang ada panglima perang dan itu dikomando untuk ya, melawan penjajah Mas, karena memang perang. Tapi ada 5 orang ini dan ini pendekar semua Mas. Ya. Tanpa ada komando, tanpa apa, 5 orang ini mereka berani menyerbu pasukan Belanda puluhan orang, hanya 5 orang. 5 orang. 5 orang. Padahal mereka bawa senjata loh. Padahal mereka bawa senjata. Ya, istilahnya mental pendekar Tidak diragukan lagi. tidak diragukan lagi. Ini aku ya mungkin bisa diragukan, tapi kita harus belajar dengan sesepuh kita, dengan pendahulu pendekar kita yang memang mempunyai nasionalisme tinggi dan semangat seperti itu. Gus Hamid Luar biasa banget. Jangan panggil Gus, saya bukan Gus ya pemirsa. Oh iya, aku mau tanya lagi Mas Hasyim. Selain di organisasi, terus tadi di silat, terus ada juga Mas Hasyim juga ikut apa itu Mas Hasyim? apa ya? Apa ya? Roadshow lah, enggak organisasi, itu Bukan cuma roadshow. kegiatan. Sering enggak, maksudnya sering mengajarkan event-event seperti itu. Enggak ini Mas. Dulu waktu itu kita di Kemendikbud itu loh. Oh ya, itu kita apa ya namanya, kita cuma melaksanakan dawuh guru, dan alhamdulillah acara itu berjalan dengan lancar walaupun belum diharapkan. Kemarin dari Liswan tuh sampean orang Suwan ya, istilahnya kita menghadap ke dinas Kemendikbud tapi di budayanya. peninggalan Purbakala dunia ya Mas ya. Dan Suwan di sana Di lantai berapa itu tinggi banget. awak dhewe dinengke wae cah cilik-cilik yo. Ya Allah. Waktu itu kita masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa dan alhamdulillah di ACC Mas. Di ACC. Di ACC. Cita-cita apa dulu Mas kok bisa seperti itu ya? Ya. Kok tadi aku tuh sampe narasumber ya? Kita kan berbincang-bincang Ya. ya, ngobrol aja. Dulu memang apa ya? Guru kita istilahnya punyai ngersakaken sholat tarawih di area candi. Di area candi. Iya toh? Iya. Dan itu pun alumni Jawa Tengah sudah sampai musyawarah, sampai istilahnya menentukan suatu hal apakah itu dibolehkan atau tidak. Ternyata itu dibolehkan. Ya, itu urusan Pak Yai senior kita. Dan kita melaksanakan, kita tembusan ya berdua ya Mas yo. Setong gaya ya Mas yo. Ini yo piye karena dawuh guru. Dan dari dawuh itu kan ada doa kan Mas. Nah, karena dawuh itu ada doa, kita alhamdulillah berhasil mengajukan kegiatan sholat tarawih di dalam candi. Ring berapa Mas? Waktu itu kan ring berapa ya? Ring di dalam tuh gitu Mas. Iya, ring 2. Ring 2. Tapi karena memang apa ya, Untuk toleransi dari guru kita dan untuk menjaga semuanya, Umi guru kita pun istilahnya kita tidak jadi, kita di luar karena memang waktu itu ketua Yunsewu selain agama kita ya, yang memang ibadahnya di Borobudur itu se-Asia Tenggara, itu sampai datang ke pondok dan menginginkan bahwasanya kalau bisa
acara itu di luar candi. Di luar Dan candi. mungkin dengan itu kita rapatkan lagi untuk kita saling menghormati, karena memang kita melaksanakan itu kan niatnya kita melaksanakan event di area peninggalan budaya. Tapi kan itu ternyata ada simbol agama mereka, dan kita istilahnya saling toleransi, kita saling menghormati, terus kita adakan di Pondok Tinggal. Pondok Tinggal itu sekitar 2 kilometer dari Borobudur. dari Borobudur. Itu luar biasa banget, berapa ribu santri semuanya ke situ juga. Jateng ya Mas ya. Jawa Tengah. Ya ini itu tidak bisa terlaksana juga karena Tuan jenengan. Aku kan Sing luar biasa ini jenengan. Aku anderek gitu. sing ketuane kan sampean, aku mengundur. Ketua lah ya megi boleh dupak to Mas. Rona rene ya to. Karena- Lali ro bojo. Lari lu anak. Heeh, lak urung rabi to. Urung rabi. Ya to iki. Ya anaknya tuh beda di sini. Ya waktu itu memang istri saya itu calon ya waktu itu. Yang istri saya itu memang ketua yang putri. Heeh. Nah, njuk bare SMS-an apa masalah acara. Wah, ini berkarojo berarti. Nah, karo modus to, Min. Nah, ya seperti itulah. Makanya Itu gimana tuh caranya kok bisa dapat itu Mbak Istiqamah yang itu? loh, kan ketua panitia putra dan ketua panitia putri harus saling berkoordinasi. Koordinasi. Nah, Tapi setelah berkoordinasinya keterlaluan gitu. enggak keterlaluan, Mas. Hah? Berampung acara koordinasi ku ya diteruske to. Masih koordinasi? Iya. Wah, bahaya ini. Sampai nikah. Sampai nikah alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang ketika santri dapat santri itu, senang Mas Hasim. Yes. Ora dijikuk codot tenan. Codot nih. Ya semoga Mas Hamid ini cepat mendapatkan jodoh. Amin. Satu ya buat para jomblo-jombloan. Ini teman saya Mas Hamid itu memang luar biasa. Alah. Ini Ini bukan saya- jualan, ini saya- belanja. Oke, aku mau tanya lagi. Aku rata Aku jawab. mau tanya lagi. Pisan kasih tak jure sampean takon. Mas Hamid itu walaupun orangnya ini kadang lucu ya, tapi memang dia itu mempunyai suatu hal yang luar biasa. Lucunya itu kadang mempunyai niat baik, dan jika sudah mempunyai niat yang baik dan tujuan yang baik, pasti dia akan kerjakan dengan luar biasa. Wow, uang enggak ini. Hah? Uang. Ora Mas, itu yakin aku. Ala turuwe bareng, magang bareng toh. Heeh. Ayo lah awakmu buka kelambi, buka katoke aku ngerti toh, sak jero-jeromu ngono lho. Ya, aja cerita-cerita yang lele. Kadang-kadangmu nang ndi, Mas? Enggak, memang ini orangnya baik insyaallah ya. Orang Nah, insya Allah memang baik. ini aku harus tanya kamu, ini membuka kamu semuanya, membedah kamu, bukan salah malah digituin. Prinsip Mas Hasim apa nih? Prinsip dalam hidup Mas Hasim Prinsip dalam hidup apa ya? aku tak pikir ya, wes Tak sampeyan pikir, tak mau ya. dadan. Ya, cuma saya prinsipnya dalam hidup apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan baik. Jika memang belum baik, kita berusaha untuk membenahi itu. Dan jika kita nyun sewu ya, ada hal yang mungkin kita kesalahan, jangan malu untuk kita belajar dan bertanya dengan kepada orang yang kita anggap lebih tahu. Berarti do the best, Do the best. do the best. Terus apa itu? Kerjakan yang terbaik. Rencanakan. And be the best. Apa itu? Kerjakan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Itu kolabunya ini. Ya, Enak kolabunya ini, kita tuh kan berbahasa Inggris bro. Do the Kama best, be kola. the best. Oh. Kamakola. Kamakola, Kama say the big mash. Luar biasa Mas Hamid. Momen. Tidak diragukan, nyesel sampai nolak Mas Hamid. Ya, poin. Hoaknya nih, hoaknya. Oke Mas Hasim, untuk perjalanan ini dari mana tadi? Dari Magelang mau ke Saya dari nengok adik saya di pondok juga. di pondok, alhamdulillah di Al Jauhar. Al Jauhar, Wonosari, Gunung Kidul itu ya. Alhamdulillah sudah 4 tahun saya tiap bulan Jenguk. nengok. Ini selain memberikan organisasi juga memberikan
keluarga juga gitu. Ya, alhamdulillah nak bareng Mas. Anak Maret. Bakoh kudu bakoh. Kudu bakoh Mas. Nangis yo teko mlebu kamar Dewe. dhewe Ora ngomong kancane. rasa ngomong kancane. Nek ngomong kancane di sini sini. Oh iya toh dhewe nak nangis. Kesel banget tadi dikerjain. Katanya nikatinanya sampai Malaysia kan. Nikmatnya katanya dia itu 30% bro kan. Yang 70% nikmat banget, bangkrek enggak? Nyesel aku mit. Nyesel ngomong. Raket biyen. Orang kan dia. Awakmu nyesel ora? Ya asin diseseli apa mau ngomong. Ya Allah, semoga. Berarti ngajar juga Mas Hasim. Alhamdulillah ngajar ya. Ngajar, perjalanan mengajar dengar-dengar dulu waktu itu pernah ngajar juga di sebuah gunung Mas. Ya, alhamdulillah saya dulu pernah ngajar di SD Keningar dan saya pun belajar banyak dan Di baik sana. di sana. Orangnya baik-baik, tapi kan mungkin keadaan ya Mas. Keadaan karena nggak punya rem motornya waktu itu ya Mas. Saya tuh dulu ngajar bocah ar bonceng, Heeh. nak tak tolak isin, Heeh. neng remku rada blong. Dan ketika hampir sampai gang rumah anak itu keblabasan Mas. Rasa ngerem. Remnya ra iso menggo sikil. Ya itu manit pais dalam. Itu keren pakai kaki. Pakai kaki Mas. Habis sepatu berapa kalau 1 bulan? Satu, ora ono duit artiku. Dengarnya musikil perjuangan seorang guru loh, bro. Sekarang alhamdulillah Mas. Alhamdulillah di dekat rumah mengajar. Di Ya. dekat rumah mobilnya baru. Mobil motor Mas. Oh motor, katanya setang bundar. Bentar lagi Pak. Amin. Bener-bener. Yes, oh, kita punya angan-angan itu karena tidak bayar tuh, terus Enggak. diamini itu. Diaminin, Itu ya. mobil bayar Mas. Nah kan ora ya. Ora. Ya, kita bermimpi dulu tuh, semua itu awal dari mimpi bro. Ya alhamdulillah karena itu memang saya itu dipanggil teman saya kerja di Jakarta dan yang kedua di Bandung. Bandung. Tapi waktu itu karena memang ada amanah kok kon barengi kanca-kanca di ranting. Waktu itu saya sempet 1 minggu ziarah ke Gunung Pring ke makam Mbah Dahar. Saya cuma nek saya baik dan memang harus di desa tidak usah dilancarkan apa yang menjadi angan-angan saya merantau dari dulu Mas. Tapi ketika ziarah itu 1 minggu duit ra enek, biasa kono sing ditelepone silai duit karena memang mau awal berjuang ya anak barep ya Mas. Itu nggak bisa dihubungi semua, toko-toko tangannya juga buh loro waktu itu Mas. Dan alhasil saya tidak jadi merantau dan malah yaitu berjuang bareng dengan teman-teman Ansor Ranting yang memang mereka itu orang luar biasa itu. Ya rezeki ini kumpul karo kanca-kanca sing apik, wong sing saleh. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tambah lemu. Tambah hayem. Awakmu ya tambah lemu ya. Karena emang gini Mas, mungkin ya ketentraman dan kesenangan kebahagiaan nggak diukur sama harta Pak. Ya, seperti itu. Pak Yai. Malah tanggapi dong iki piye. Ya emang dilagi benar. Kita punya teman ya kan mungkin gajinya lebih dari 7 juta ya. Ya, alhamdulillah teman-teman Teman-teman kita. Motornya gede-gede kae. Gede. Tunggane setang bunder. Sedang bundar. Awak dhewe napa, Bro? Tapi juga alhamdulillah kita Alhamdulillah. syukur ya, Mas. Ternyata emang seperti itu. Banyak juga ya ini nggak usah diceritakan lah. Ya mungkin kayak gitu karena emang benar ketentraman itu adanya di hati. Kebahagiaan itu adanya di hati. Alhamdulillah. Nek di mobil ya piye to sih. Bingung lar bayar pajak. Mangar bahan hidup mah bingung. Cuma suatu saat nanti kita akan bisa lah. Amin, semoga ya Mas. Semoga karena mau nggak mau kita dituntut ada 2 hal. Kalau nggak jadi Besar, ini saya udah besar loh ini. serius coy. Ya itu doa guru ya. Doa guru sih. Jadi abah guru kita itu berdoa 2 hal.
kalau nggak jadi berat mau ngomongin sih malu Aku sih. yang mau isen nih minta aku. Isen ya. Piye yo? Iya ya. Ya dalam intinya Jadi orang sukses. jadi orang sukses. Insya Allah fit ini Fit ini waktunya. Karena emang karakter seorang ulama itu berbeda-beda. Ada seorang ulama itu yang mengajarkan kita qanaah, menerima apa adanya. Ada seorang sosok kiai itu yang mengajarkan kamu harus jadi pemimpin, kamu harus jadi kaya raya. Ada yang orang tuh yang mengajarkan waro, hati-hati untuk menjaga halal dan haramnya itu memang benar-benar. Karena emang dulu katanya Abah juga ngerti kalau kamu mencari ilmu ya di Jawa Timur gitu. Ya. Kalau kamu pengen kaya ya kamu mondok di Jawa Barat. Kalau di Jawa itu Jawa Tengah itu terkenalnya emang Ada waro, ada iya. menjaga. Ya. Nah kita di mana gitu? Kalau Jawa Barat itu berkah, Berkah, rezeki lah ya berkah. berkah. Ya. Berarti rezeki ya, Berkah itu. berkah itu ya. Semoga kita Dapat berkah dapat berkahnya semuanya. Ya. Kita doakan juga para subscriber yang ada di sana, semoga diberikan kesehatan, Amin. ilmu yang bermanfaat, pokoknya semuanya untuk kita kepentingan sesama lah. Dan ingatnya ketika ini menotes, ini uang pertama buat anak yatim sih. Kita doakan ya. Karena emang buat apa sih kita ya kan? Tapi kita pengen banget, kita itu merasa sedih dan menangis di hati ketika kita itu mau menolong orang, kita tidak mampu. Itu kita merasa galonya itu di situ. Iya, iya. Kita mau membantu orang lain sedangkan diri kita mungkin kadang belum bisa, makanya ya berbuat baik dan mungkin subscriber panjenengan adalah suatu niat yang baik dan modal yang baik meneruskan cita-citanya sahabat saya untuk membantu dalam artian anak yatim, dan anak yatim memang istilahnya salah satu syarat menjadi umat Kanjeng Nabi lah. Iya. Kita ikut mengasihi dan ikut membantu anak yatim seperti itu Mas. Intinya seperti itu sih. Mungkin itu aja Mas Hadi, kalau udah waktu udah ini untuk pesan buat teman-teman semuanya, motivasi ataupun kalau dari saya, pesan saya untuk saya pribadi ya Mas, untuk saya pribadi khususnya umumnya umumnya buat kita semua. Arab khotbah ya.